orang awam tidak tahu batu ini untuk apa, gunanya apa, nah peninggalan dari siapa. Nah, ini kan ditemukan di persawahan. Alas Trik itu kan luas, bukan di sini, cuma lokasinya yang ditemukan di barang-barangnya di sini banyak. Ini diperkirakan di sini perkirakan ada 5 hektar lah. Ada uang, ada keramik, dan ini macam-macam juga ini ya. Dan seperti ini juga. Itu tulang apa, Pak? Ini tulang diperkirakan itu mungkin serpihan seperti dari zaman dahulu ya, orang-orang dulu itu ada buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke sahabat Jejak Manusia, saat ini saya berada di Desa Kedung Bocok, Tarik, Sidoarjo. Di Tarik ini banyak sekali peninggalan bersejarah. Salah satunya berpusat di desa ini, yaitu Kedung Bocok, di mana di belakang balai desa Kedung Bocok ini ternyata ada museum Alas Trik. Sejarahnya Alas Trik itu ya awal atau cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit. Nah, itu kalau ke sana lurus terus itu ke Mojokerto kota ya. Nah, ini tadi saya sudah mendapatkan izin dari Jupel, juru pelihara museum. Nah, kita masuk ke balai desa Kedung Bocok. Ada 2 gapura yang megah, dan sebelum ke museum ini sebelah kanan ini ada itu ya, batu lumpang. Nah, ada beberapa batu lumpang yang insya Allah kedepannya batu lumpang ini ya dibawa ke museum ya, supaya kumpul jadi satu. Nah, seperti ini ada 4 batu lumpang seperti ini ya, besar-besar ya ukurannya. Ini diameternya ya ada 1 meter ini, yang satunya ini sekitar 80, dan ini juga sekitar 1 meter. Dan di sebelah sini tuh yang paling besar tuh sekitar 1 meter lebih nih, besar ya, bentuknya kotak seperti ini batu lumpang ya. Lubangnya ini sangat dalam sekali nih. Nah, ini berada di sini di balai desa ya, diamankan di sini. Kalau nggak diamankan ya nanti khawatir kedepannya itu kan punah ya atau hilang. Oke sahabat, dari sini kita lanjut ke belakang ya, lewat samping balai desa atau lewat samping pendopo balai desa ini ya. Jadi museumnya berada di belakang balai desa ini. Kalau nggak ada museum ya nanti khawatir barang bersejarah, artefak ini hilang ya, sehingga menghapus sejarah yang ada. Nah, ini ya, museumnya berada di belakang balai desa. Museum ini untuk umum ya, jadi siapa saja boleh datang ke sini untuk menyaksikan atau belajar tentang sejarah. Nah, ini ada tulisannya ya, Museum Alas Trik Desa Kedung Bocok. Pengapunten ingkang sedaya Pak. Ya. Mriki badhe nyumerapi napa mawon sing wonten mriki, Pak. Nggih. Kita ingin tahu bahwasanya di sini itu memang ada banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang masih dirawat. Iya. Untuk pertama ini kan museum yang diadakan pemerintah desa, Museum Alas Trik. Museum Alas Trik. Museum Alas Trik.
Nah, museum ini kan kita itu melestarikan barang-barang atau benda-benda peninggalan pada zaman dahulu yang di sekitar makam atau persawahan kita kumpulkan di sini. Ini hanya sebagian, hanya sebagian ya. Berarti lebih banyak lagi ada itu Pak. Kita juga tidak berani seperti itu penggalian-penggalian yang masuk ke dalam ranah-ranah hukum. Kita sebenarnya mencari sebetulnya apakah betul museum ini atau peninggalan ini dari era-era Mojopahit. Kita kumpulkan, nanti ada orang-orang ahli atau profesor atau orang arkeolog yang tahu, monggo dilihat atau diperiksa apakah betul ini peninggalan dari era-era zaman Mojopahit begitu. Monggo persilakan, silakan masuk. Mohon maaf monggo, sebelumnya ya Pak ya. Iya. Dengan Bapak siapa ini? Untuk nama saya Pak Agus atau dengan dipanggil Gus Yat yang ada di Desa Kedung Bojok. Saya sebagai juru pelihara museum yang didirikan pemerintah desa. Nah, kita ini penasaran Pak, karena kita sempat mendengar banyak sekali yang ditemukan di sini. Di antaranya juga seperti yang kita lihat saat ini. Bisa dijelaskan Pak, mungkin satu persatu gitu Pak? Ya, untuk pertama kita sebelum kita menuju atau merujuk ke Mojopahit gitu kan. Untuk pertama kita temukan ini Dorpar di persawahan. Besar banget Pak. Kita itu orang awam tidak tahu batu ini untuk apa, gunanya apa, lah peninggalan dari siapa. Nah, ini kan ditemukan di persawahan. Kita angkat ke sini. Jadilah ini. Nanti kita sama-sama, kita bareng-bareng melihat atau memeriksa apakah betul ini peninggalan dari Mojopahit begitu. Tapi bukan ini aja, juga ada ini Jala Juara. Nah, Jala Juara ini pancoran air atau pemandian yang di lokasi sana. Mungkin ada pemandian. Pemandian itu kan kalau zaman dahulu kalau tidak seperti ini kan tidak putri-putri bangsawan atau orang dalam itu kan bangunan itu khusus untuk putri-putri raja atau raja atau sri raja itu. Karena orang biasa kan tidak mungkin kita punya kan gitu ya. Maka diperiksa. Karena apa? Di sini ini ada lubang sampai sini tembus dan ini berukir. Nah ini yang kita amankan. Apakah betul ini pancoran air ini peninggalan dari eyang-eyang kita dulu begitu. Jadi sampai sekarang itu belum ada tanggapan dari pemerintah gitu ya Pak? Untuk tanggapan dari pemerintah, kita kan dulu waktu booming itu sudah ada BPJB dari Dinas Pariwisata, orang Dewan dulu, orang Dewan dari Sidoarjo juga pernah ke sini juga. Tapi kita juga kan tidak berani, Pak, ini harusnya kan kita tidak berani. Di sana juga kan punya apa sih pemikiran sendiri. Jadi nantinya gimana itu kan tergantung sana kan. Cuma orang sini atau khususnya untuk Jubel kita itu harus diakui atau dilegalkan. Begitu kita itu menjaganya itu kita biar enggak apa ya mamang jadi wong Jawa itu ya. Iya betul. Nah, itu. Jadi kalau memang ini diakui, ini milik negara, apalagi ya kita harus manut lah. Ya itu. Dan ini banyak juga ini contoh-contoh seperti itu. Padahal kan kita ketahui sendiri kan Pak ya, bahwasanya sejarah era Mojopahit itu asal muasal dari hutan terik. Ya, makanya banyak youtuber atau di mana itu orang-orang yang bikin konten. Alas terik ada di hutan tarik. Mojopahit itu awal berdiri di hutan tarik. Tapi alas terik ini kenapa banyak orang yang sudah tahu, khususnya yang orang-orang yang
kenal dengan kejawen, orang dengan ilmu-ilmu kerajaan. Mungkin Alastri itu yang dicari itu kan awalnya berdirinya di mana, titik nolnya. Itu yang kita sesali, kita prihatin. Betulkah ada di Mojokerto, Trowulan? Betulkah ada di Tarik? Ya, ini kan kita enggak berani juga bahwa titik nolnya ada di sini. Titik nolnya di Mojokerto kan enggak tahu kita. Tapi kan setidaknya kita kan tahu dari nama sebuah daerah dan juga beberapa temuan-temuan yang kalau kita lihat ini sebagai bukti. Apakah memang bisa dibuktikan gitu loh? Ya untuk membuktikan kita itu perlu orang arkeolog, ilmuwan yang mempunyai buku sejarah. Ya. Buku sejarah atau kitab-kitab para ratu, taman-taman, kitab apalagi yang menerangkan bahwa Mojopahit itu didirikan awalnya di sini loh. Nah, itu kita biar enggak biar orang-orang tahu nantinya itu cerita ini bukan cerita fiktif. Nah, cerita ini biar kalau memang betul kita itu pakai edukasi untuk anak-anak itu bahwa Mojopahit itu berdirinya di Alastri. Betul sekali. Ini kalau tidak cepat-cepat dapat perhatian dari pemerintah, yang dikhawatirkan barang-barang ini nanti yang belum ditemukan bisa hilang. Betul. Kalau kita enggak, terutama gini, pertama kita itu ilegalkan, akui dulu lah, diakui. Kalau diakui bahwa benar-benar Alastri itu ada, kasihlah label. Itu loh peninggalan atau apa yang namanya itu lokasi tempat pertemuan. Iya, pariwisata. Ya, itu legalkan. Kita itu biar ndak nanti kalau kita nggak ada pengakuan dari pemerintah daerah, dari BPJB, itu ngamankan apa untuk apa kan gitu ya ceritanya. Padahal kita di lokasi di pemakaman atau persawahan itu kita temukan banyak sekali, ribuan lah macam-macam. Ada keramik-keramik zamannya bekerja sama dengan eranya dinasti Ming, apa itu kan banyak juga yang ditemukan di sana. Itu lahannya seluas apa Pak kira-kira? Alastri, Ya. Alastri itu kan luas, bukan di sini, cuma lokasinya yang ditemukan di barang-barangnya di sini banyak. Ini diperkirakan di sini perkirakan ada 5 hektar lah. 5 hektar persawahan ini. Nanti kita sama-sama lihat lokasinya. Boleh Pak. Boleh. Nah, ini barang-barang yang ditemukan ini ada nggak ini satu lokasi dengan banyak temuan Pak? Ini satu lokasi juga. Satu lokasi. Satu lokasi. Nah, di situ ada sungai kecil namanya Sungai Atusan untuk orang-orang Patusan untuk mengetus itu dari sawah. Di dalam sungai itu kita temukan seperti ini, semacam terakota ini. Nah ini berarti di situ kan ada bangunan besar. Bangunan mewah tentunya Pak. Ini mewah sekali nih. Kalau bukan bangsawan tidak mungkin. Tidak mungkin, iya. Membuat bangunan mewah itu. Ya, di situ mungkin ada pemukiman bangsawan. Kalau pemukiman orang biasa mungkin tidak ada seperti ini. Kita tidak berani gitu. Ada uang, ada keramik dan ini macam-macam juga ini ya. Dan seperti ini. Ini juga. Itu tulang apa Pak? Ini tulang diperkirakan itu mungkin lah serpihan dari zaman dahulu ya, orang-orang dulu itu ada buaya. Tulang buaya Pak ya? Ya, kalau buaya kan otomatis kita itu ada kesinambungan karena apa? Daerah rawa ya Pak? Daerah rawa atau alas ada rowo di tengah-tengah itu mungkin ada yang pada zaman dulu itu mungkin yang ada kan buaya. Ya betul. Karena daerah sini termasuk daerah rawa. Iya. Dan sama ini kan gigi-gigi diperkirakan kuda. Ya. Nah, zaman dahulu kalau penunggang orang-orang kerajaan yang untuk kendaraan. Ya betul, kuda. Kan kuda. Tadi sempat saya lihat Pak ada peta Pak. Iya. Peta Majapahit. Iya. Gitu ya Pak. Nah gini. Kita coba lihat dan mau diterangkan ya Pak. Biar kita semua tahu Pak. Iya.
Ini gambaran kita, bukan gambaran dari kitab-kitab sana. Ini gambaran kita. Nah, makanya kita kasih pagelaran Mojopahit Wiwitan Ya. seperti ini. Dan kita kalau menuju ke Mojopahit mungkin ya ada benang merahnya, karena kita itu di sini ada di sini di Desa Canggu ini Ya. ada keterkaitan sama sini. Keramat ada juga ada. Nah, kalau kita menuju ke Alas Terik, awal berdirinya Mojopahit, ya mungkin ada benarnya kita di sebelah timur. Sebelah timur. Lah, kenapa prajurit kulon ini ada di Mojokerto? Kok nggak ada prajurit wetan? Ya, betul. Nah itu, nah karena kita itu kan berada di timur, Mojopahit ada di timur, pasukannya untuk menanggulangi gerakan-gerakan pemberontak dikasihlah prajurit yang menjaga di Mojokerto, prajurit kulon. Ini juga kita ada diapit 2 sungai Berantas yang ada di selatan sana, Sungai Mas yang menuju ke Surabaya. Oh, jadi lokasi ini Ya. di 2 sungai. Iya, Oke. ini Biasa sekali. kita berada di tengah-tengah. Begini ya. Oke Pak, luar biasa sekali memang. Ini tentu yang kita anjurkan atau kita inginkan bahwasanya pemerintah segera menindaklanjuti sebuah temuan-temuan yang ditemukan oleh warga desa apa ini Pak? Betul, Desa Kedung Bojok. Gedung Bojong. Ya, Kedung Bojok, Kecamatan Tarik, khususnya itu Dusun Kelinter. Dusun Kelinter. Kelinter. Semoga cepat ditanggapi agar nanti barang temuan-temuan yang belum ditemukan ini tidak sampai hilang Betul. dan bisa menjadi saksi bisu bahwasanya tempat yang bersejarah ini harus benar-benar kita lestarikan. Ya. Untuk sebelum kita booming, mungkin dulu itu orang dari Jogja, dari mana itu ya, itu orang itu kesini itu maksudnya mungkin semedi atau mencari ketenangan apa, banyak kesini dan ada orang-orang yang berkepentingan itu yang bikin kita bahaya itu. Mungkin bata-bata kunonya mungkin sempat ada yang hilang lah gitu ya. Ya itu. Sempat ada orang yang mengambil itu ya? Iya, tapi kita tidak berani menuduh orang ya. Tapi kebanyakan karena apa? Bata merah yang berserakan itu bukan di dalam tanah. Nah, di atas tanah itu. Berarti itu di atas tanah sudah Iya, terlihat, sudah banyak sekali di atas tanah dan ukurannya itu macam-macam. Nah, gitu. Ya mungkin ya kita juga tidak tahu kalau pada zaman dahulu mungkin orang dulu itu mungkin bawa 1, 2, 3 kan kita juga tidak tahu ya kan. Betul. Untuk jadi kenang-kenangan bahwa bata merah dulu itu kan yang bikin orang zaman dahulu, wah kita kesempatan belum ada ini bawa pulang 1 enggak kan gitu ya. Memang seperti kayak di Trawulan gitu Pak. Disalahgunakan, memang mungkin waktu itu belum tahu bahwasanya batu bata merah itu digiling, dijadikan semen. Pada waktu itu seperti itu. Jadi banyak yang hilang. Ya mungkin seperti itu ceritanya lah gitu. Jadi luar biasa sekali memang desa ini masih menguri-uri dan melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur. Pak, nanti bisa kita diangkat ke lokasi barang-barang yang ditemukan ini di mana gitu loh Pak ya. Dan kita juga ingin tahu di mana lokasi pastinya, apakah memang benar itu adalah lokasi berdirinya awal peradaban dari Mojopahit. Ya, nanti kita sama-sama menuju ke tempat atau bangunan yang sempat booming. Nah, itu ke lokasi sana.